Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, di dalam perumpamaan dan mengumpamakan tasawuf ini bermacam-macam. Ada yang mengumpamakan yang pertama syariat, tarekat, hakikat itu seperti safinah, perahu, laut, dan lu'lu' atau mutiara. Ada yang mengumpamakannya seperti itu. Ada yang mengumpamakannya seperti ilmu, pengamalan, dan ilmu baru. Jadi dia pertama syariatnya itu adalah ilmu, tarekatnya itu adalah mengamalkan ilmu itu. Hakikatnya adalah setelah ia mengamalkan ilmu sesuai dengan ilmunya, maka ia akan memperoleh ilmu baru. Ada yang menyampaikan seperti buah kelapa. Tarekat itu seperti kulitnya, kulit kelapa. Hakikat tarekat maksudnya gini, syariat itu seperti kulitnya, tarekat itu seperti isinya atau seperti daging kelapanya, dan hakikat itu seperti santan atau seperti minyak yang ada di daging kelapa itu. Lalu ada juga yang menyampaikan syariat itu seperti ibadah. Jadi ibadah itu adalah syariat, kemudian ubudiyah itu adalah tarekat, lalu abudah itu adalah hakikat. Jadi ibadah itu adalah pelaksanaan yang kita lakukan ketika kita ibadah. Kemudian ubudiyah itu namanya pendalaman ibadah. Ketika ibadah kemudian ada pendalaman ibadah. Pendalaman ibadah itulah yang disebut dengan tarekat. Kemudian abudah itu adalah puncak ibadahnya. Jadi artinya begini, seseorang yang wajib dilakukan. Sholat fardu dilakukan, puasa Ramadan dilakukan, menunaikan zakat mal dilakukan, menunaikan haji dilakukan. Tapi nggak cukup itu, didalami lagi. Seperti yang sunnah dilakukan. Sholatnya ditambah sholat malam, ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat yang lain-lain, sholat suruk dan seterusnya. Puasanya juga yang di samping yang wajib ditambah puasa Senin Kemis, puasa Bayat, puasa Daud, dan puasa-puasa yang lainnya yang tidak wajib. Didalami semuanya. Kemudian ketika dia mengeluarkan zakat mal, tidak zakat saja yang dia keluarkan, sodakohnya juga diperbanyak, sodakohnya dilakukan. Pokoknya didalami dari setiap sesi ibadah itu. Kemudian haji juga begitu. Di samping haji yang wajib itu, yang sunnah juga dilaksanakan. Seperti umroh dilaksanakan. Jadi pendalaman ibadah itulah disebut dengan tarekat atau ubudiyah. Jadi syariat itu sama dengan ibadah, tarekat itu sama dengan ubudiyah, dan kemudian yang puncaknya adalah abudah. Abudah itu adalah puncak ibadah. Dia melaksanakan lezatnya sholat. Sehingga ketika ia sholat, ketika sudah mau selesai sholat, itu ada rasa kehilangan karena telah terlewat dari sholat itu. Artinya sudah mau selesai sholat itu. Ketika dia puasa, juga begitu. Begitu sudah mulai masuk pada maghrib, ia terasa puasanya akan selesai. Begitu juga dia sedekah. Kalau dia telah melakukan sedekah itu, terasa dia, kapan lagi aku bisa melakukan sedekah itu lagi. Ketika dia menunaikan umrah, dia juga terasa, kapan lagi aku bisa melakukan umrah itu. Jadi
kenikmatan, kelezatan ketika kita melakukan ibadah, itulah yang dirasakan dari abudah atau puncak ibadah. Nah, Imam Abu Ali Ad-Daqqaqi itu pernah menyampaikan al-ibadatu lil awami minal mu'minina. Ibadah itu adalah untuk orang awam. Untuk orang awam yang mukmin. Kalau tidak mukmin tidak dapat. Ibadah itu hanya untuk orang awam yang mukmin. Artinya ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang awam yang mukmin itu akan memperoleh tingkatan namanya ibadah. Wal ubudiyatu lil khawasi. Dan ubudiyah itu adalah untuk orang khas, untuk orang khusus. Di antara yang umum itu tidak semuanya bisa melakukan ubudiyah. Hanya beberapa orang yang dipilih oleh Allah saja yang ia bisa melakukan ubudiyah. Artinya orang yang memperdalam ibadah. Banyakan dari kita itu kan ya sholat, puasa, ya zakat, kemudian haji, ya gitu saja. Tapi tidak mendalami dari sholatnya, tidak mendalami dari puasanya, tidak mendalami dari zakatnya, tidak mendalami dari hajinya. Kebanyakan orang kan seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang mendalami sholatnya, yang mendalami hajinya, yang mendalami puasanya, yang mendalami sedekahnya atau zakat wajibnya, sedekah wajibnya. Inilah orang-orang khawas, orang-orang khusus. Wal abudatu lil khasil khawas. Dan abudah itu adalah untuk khusus di antara yang khusus. Jadi orang-orang yang khusus itu ada yang terpilih lagi oleh Allah, di mana orang yang seperti ini bisa mencapai puncak ibadah. Bagaimana mencapai puncak ibadah dan bagaimana pendapat ulama-ulama yang lain dalam hal ini? Tunggu, ada yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ada 3 tingkatan yang diserupakan atau yang diumpamakan syariat, tarekat, dan hakikat, yaitu ibadah, ubudiyah, dan abudah. Apa itu ibadah? Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam maksudnya di sini adalah Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan, fasabiru ala muradillahi, orang yang sabar terhadap keinginan Allah, orang yang sabar terhadap kehendak Allah. Seperti sholatnya mengikuti kehendak Allah, sabar dia. Puasanya mengikuti kehendak Allah, sabar puasanya. Hajinya mengikuti kehendak Allah, sabar hajinya. Sedekah wajibnya ngikuti kehendak Allah, sabar sedekahnya. Maka orang yang sabar terhadap kehendak Allah ini, wa huwa hamilu nafsi ala masaqati taklifi, yaitu orang yang bisa membawa diri terhadap kesulitan yang Allah bebankan kepadanya. Orang sholat itu bukannya tidak sulit. Orang subuh enaknya tidur kok suruh bangun untuk sholat, itu berat orang seperti itu. Maka orang yang rela menyingkirkan ngantuknya untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid seumpamanya seperti itu, maka berarti ia ini telah membawakan diri untuk menjalankan kesulitan yang Allah bebankan kepadanya. Dan semuanya itu li talabil jazai alaihi, ia lakukan karena ini adalah beban kesulitan, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah merupakan beban yang sulit. Dan ia lakukan itu untuk memperoleh pahala dari Allah.
ia melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu berat, nahan lapar dari matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu berat itu. Dan ini ia lakukan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika ia mengeluarkan zakat, berat loh. Mengeluarkan zakat 2,5% itu. Kalau duitnya cuma 100.000, ya enak. 2,5% cuma 2,5 juta, 100.000. Nah kalau duitnya udah sampai 1 miliar, 1 miliar itu 2,5% udah 25 juta itu. Itu bagi orang yang berpikirnya materialistis berat mengeluarkan 25 juta itu. Oleh karena itu, orang yang sabar terhadap beban yang Allah berikan kepadanya, itulah yang disebut dengan makom ibadah. Seperti orang menunaikan haji. Orang menunaikan haji itu berat. Sudah bayar 56 juta. Sudah nunggu 13-14 tahun. Kemudian berangkat. Sampai di perjalanan ketemu orang pula yang tidak kita senangi. Akhirnya berantem sepanjang jalan. Sampai di kamar pun rebutan kamar. Sampai udah pakai pakaian ihram masih bantah-bantahan. Orang yang seperti itu, orang yang nggak sabar yang seperti itu. Maka ketika orang yang sabar dalam menunaikan ibadah haji untuk memperoleh pahala dari Allah, itulah orang itu masuk pada makom ibadah. Kalau Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, beliau menyampaikan kalau ada orang melakukan amal wa qaranathu niyatu, dibarengi oleh niat, falahu salah satu ahwalin, maka ia akan berada pada 3 tingkatan. Fal awwalu, tingkat pertama, orang yang pada pertama ini ayyaf ala dzalika khaufan minallahi taala, ia lakukan itu karena takut kepada Allah taala. Takut apa? Takut kalau dia tidak sholat masuk neraka. Takut kalau tidak puasa masuk neraka. Makanya dia sholat, dia puasa. Kalau dia tidak menunaikan ibadah haji, takut masuk neraka. Makanya menunaikan ibadah haji. Maka orang yang seperti itu disebut dengan tingkatan ibadatul abid. Ibadahnya seorang hamba. Imam Al-Ghazali menyebutkan orang yang seperti itu, orang yang menjalankan kesulitan dari beban yang Allah bebankan kepadanya untuk memperoleh pahala dari Allah, maka orang itu berada di makom syariat, yaitu pada makom ibadah. Warradi ay al-mutmainnu bimuradihi ta'ala fi makomil ubudiyah. Dan orang yang ridho, orang yang tenang di dalam menjalankan maksud Allah, di dalam menjalankan perintah Allah, itu orang berada pada makom ubudiyah, pada makom pendalaman ibadah. Ia sholat, tenang sholatnya, sama sekali nggak terburu-buru. Ia puasa, tenang puasanya. Ia memberikan zakat, memberikan sodakoh, tenang zakat dan sodakohnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang berada di makom ubudiyah. Ketika ia menunaikan haji, tenang dia menunaikan ibadah hajinya. Dia hindari semua kesulitan-kesulitan itu dengan nyaman, dengan tumak ninah. Ketika ada orang yang tidak suka kepadanya, diabaikan saja, dibalas dengan senyum. Ketika ia dicaci maki oleh orang lain, dia hanya tersenyum saja, dia hanya diam saja, tidak membalas apa-apa dan tidak menjawab apa-apa. Dia hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ia rela, ia ridho dengan kesulitan yang Allah berikan kepadanya. Allah perintahkan wa minal laili fatahajjat nafilatan lak, dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnahmu. Ia ridho, ia senang melakukan ibadah tahajud seperti itu, sholat malam seperti itu. Ia senang. Dan bahkan begitu dia terbangun, ada keinginan untuk melakukan sholat tahajud. Lalu ia ngambil air wudhu, kemudian dia bentang tikar sholat, kemudian dia mulai sholat, mulai melakukan ibadah di situ. Ia ridho, ia senang melakukan itu. Maka orang yang seperti itu posisinya adalah makomul ubudiyah, makom ubudiyah. Kemudian yang terakhir itu adalah makom abudah. Apa itu makom abudah? Wal arif.
Orang yang arif, orang yang mengetahui rahasia-rahasia di balik ibadahnya itu, menikmati apa yang ia lakukan itu, akhirnya Allah tunjuki apa yang tadinya dia tidak tahu, maka orang itu berada di atas makom abudah. Berarti dia berada di puncak ibadah. Inilah 3 tingkatan makom ubudiyah, makom ibadah, makom ubudiyah, dan makom abudah. Jadi ini sama dengan syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat sama dengan ibadah, thariqat sama dengan ubudiyah, dan hakikat sama dengan abudah. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, inilah 3 macam tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah untuk mencapai puncak ibadah. Melalui syariat, kemudian thariqat, baru kepada hakikat. Melalui ibadah, naik kepada ubudiyah, kemudian naik kepada abudah. Lalu Imam Al-Ghazali menyampaikan, "Waha ana musyirun alaika ayyuhal muridu lil khairi." Beliau menyampaikan, ini saya tunjukkan kepada kamu, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Untuk memperoleh ini semua, Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, untuk memperoleh itu bagaimana? Bibidayatil hidayati, untuk memperoleh kebaikan melalui permulaan hidayah. Litajarrubi biha nafsaka, untuk menguji dirimu, untuk menguji nafsumu dengan permulaan hidayah itu. Ai al-amarata au ghairiha, apakah dirimu melakukan ibadah itu karena nafsu amarah atau karena nafsu yang lainnya? Karena nafsu amarah atau karena nafsu lawamah atau karena nafsu mutmainnah? Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan, sini akan aku tunjukkan kepada kalian, wahai orang yang menginginkan kebaikan, dengan permulaan hidayah itu, agar engkau bisa menguji dirimu, apakah dirimu itu di dalamnya ada nafsu amarah atau di dalamnya ada nafsu yang lainnya, seperti nafsu lawamah atau nafsu mutmainnah. Wa tamtahina biha qalbaka, dan juga untuk menguji hatimu. Fa in sadafta ay wajadta qalbaka ilaiha, kalau engkau memperoleh hatimu, kalau engkau mendapati hatimu di dalam permulaan hidayah itu, engkau dapati hatimu, engkau dapati jiwamu di dalam permulaan hidayah itu, ay bidayatil hidayati, permulaan hidayah, ma'ilan au mahabban, hatimu condong, jiwamu condong, jiwamu suka. Wa nafsaka allati fi qalbika biha, dan nafsumu yang ada di hatimu juga condong kepada permulaan hidayah itu. Ai al bidayah, maksudnya adalah permulaan hidayah itu. Wa mutawi'atan ay mungqadatan, maksudnya adalah tunduk dan patuh. Walaha qabilatun, dan hatimu atau nafsumu bisa menerima permulaan hidayah itu. Ay radiyatun fi akhdhiha, maksudnya rela mengambil permulaan hidayah itu. Awal dari hidayah itu hatimu merasa rela, suka. Fadunaka ay khudzalika, maka ambillah permulaan hidayah itu. At-tatallu ay al-irtiqa ila nihayati, ambillah permulaan hidayah itu, kemudian
naiklah menuju tingkat berikutnya atau menuju akhirnya, menuju akhir hidayah itu. Watagol guli ay ad-dukhul wasairi, kemudian menyelamlah, artinya masuk dan berjalanlah di dalamnya, fi biharil ulumi, di dalam lautan ilmu itu. Jadi kalau setelah diuji nafsunya, setelah diuji jiwanya, ternyata nafsunya dan hatinya itu setuju dengan permulaan hidayah itu, hatinya tidak menolak sama sekali kepada permulaan hidayah itu, nafsunya condong atau cenderung kepada, suka kepada permulaan hidayah itu, maka masuk dan menyelamlah ke dalam lautan ilmu itu. Jadi teruskan belajarnya. Ai al-ulumil asrarid diniyati, maksudnya adalah masuk ke dalam lautan ilmu itu adalah masuk kepada ilmu-ilmu rahasia laduniah, ilmu-ilmu rahasia laduni yang tadi itu. Ketika orang yang mengamalkan ilmu sesuai dengan ilmunya, maka Allah akan ajari ilmu yang sebelumnya tidak tahu. Maka orang seperti itu, kalau ya hatinya itu cenderung, hatinya condong, hatinya suka kepada permulaan hidayah itu, maka menyelamlah ke dalam lautan ilmu itu. Maksudnya ilmu-ilmu rahasia laduni itu, allati kal bihari, yang luasnya itu seperti samudra. Bukan lautan, samudra. Samudra itu adalah kumpulan lautan luas sekali, fi amkiha, di dalam kedalamannya. Jadi ilmu asraril laduniyah ini dalamnya itu sedalam samudra, dalam sekali. Jadi kalau seandainya hatimu condong, hatimu cenderung, hatimu suka terhadap permulaan hidayah itu, maka terus terjun dan masuk ke dalam lautan itu. Karena apa? Karena berarti hatimu adalah cenderung kepada permulaan hidayah itu. Maka masuklah ke dalam ilmu itu. Artinya masuk ke dalam ilmu-ilmu rahasia ladunia, seperti lautan yang kedalamannya tidak terukur, yang sangat dalam sekali. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika ay istiqbalika, kalau engkau dapati hatimu pada saat engkau menghadapkan hatimu kepada ilmu itu, kepada permulaan hidayah itu, iya ay bidayatil hidayati, di dalam permulaan hidayah itu, wa fi nushatin, dan di dalam satu teks disebutkan iyahu, kepada al-qalb, pada hati. Jadi kalau seandainya hatimu engkau hadapkan kepada ilmu itu, biha musawwifan, hatimu merasa menunda-nunda. Kalau mau belajar, kakilah. Kalau hati itu mengatakan kaki itu maksudnya nantilah gitu. Kalau hatinya itu sudah mengatakan nantilah, bi an yaqulal qalbu marratan ba'da ukhra, hatimu mengatakan berkali-kali kakilah, saufa af'alu dzalika, nanti akan aku laksanakan itu, fabil amali bimuqtadhaha, dan dengan amal yang dituntut mutlakon, dan secara mutlak, muakhiran biwa'di, dan menunda-nunda dengan janji, pasti nanti aku lakukan, pasti nanti aku lakukan. Seperti itu, fa'lam ayat talib lil ilmi, maka ketahuilah wahai orang yang menuntut ilmu, anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul amarah bisu. Nafsumu untuk menuntut ilmu itu adalah nafsu amarah bisu, nafsu amarah yang memerintahkan untuk kejahatan. Mari kita lihat kepada diri kita, apakah diri kita ketika belajar ilmu itu isinya nafsu amarah bisu, atau nafsu lawamah, atau nafsu mutmainnah, yang benar atau yang salah. Kalau salah, hentikan, berarti itu adalah bisikan setan. Kalau benar, teruskan, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.